Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, sedulur Margono. Berjumpa lagi di acara Podcast Podcast Kesehatan Margono. Berjumpa lagi dengan saya, Caca Maulud Hanafi, menemani sedulur Margono di rumah berbincang-bincang santai, membahas mengenai Margono dan juga kesehatan. Dan untuk tema kali ini kita akan membawakan tema yang sedang viral nih, yang sedang banyak diperbincangkan khalayak umum, serta yang sedang trending di dunia maya, yaitu adalah Monkeypox atau yang dikenal dengan Mpox. Sedulur Margono di rumah, kita sudah mengundang dokter spesialis penyakit dalam, dokter Gea spesialis penyakit dalam, dan juga dokter Citra spesialis kulit dan kelamin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Caca. Bagaimana nih dok kabarnya hari ini? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas Caca. Baik ya dok. Nih dok, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke materi ya dok, Dokter Gea dan Dokter Citra di sini udah bekerja berapa lama nih dok? Dokter Citra dulu apa saya? Dokter Gea. Dokter Gea. Ya, kalau saya sudah bekerja sejak tahun 2020. Oh 2020. Jadi sudah sekitar 4 tahun. Di Rumah Sakit Margono Soekarjo, saya sebagai Ketua Komite PPI di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Jadi PPI itu pencegahan dan pengendalian infeksi berkaitan dengan penyakit-penyakit infeksi menular yang memang dalam perawatan di rumah sakit harus kita pastikan tidak menularkan ke yang lain. Oh, cocok sekali nih ini ya dok dengan tema kali ini ya dok. Nyambung dengan tema ini. Untuk Dokter Citra sendiri dok, dari kapan dokter bekerja di Margono? Iya Mas Caca, kalau saya sendiri bergabung di Margono sejak akhir 2013. 2013, Masya Allah lama sekali ya dok. Lumayan Mas. Ya gitu Mas Caca. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok sudah berkenan hadir nih demi sedulur Margono di rumah. Kita langsung saja mungkin nyerek ke materinya kali ini. Baik Dokter Gia, sejarah dari Monkeypox atau cacar monyet itu tersendiri itu seperti apa? Mengingat WHO menyebutkan kejadian ini sebagai kejadian yang menjadi kejanggalan di dunia medis nih dok. Seperti apa? Monggo Dokter Gia. Ya, terima kasih Mas Caca. Memang akhir-akhir ini kita dihadapkan pada infeksi virus yang menyebabkan permasalahan secara global. Kita tahu COVID ini baru saja terjadi, kemudian saat ini kita dihadapkan dengan kejadian baru. Sebenarnya bukan baru, karena secara sejarahnya virus ini atau Monkeypox penyakit ini sudah diketahui sejak lama. Jadi awal mulanya pertama kali diketahui pada tahun 1958. Jadi di Denmark pada saat itu ada penelitian sebenarnya terhadap 2 monyet, kemudian pada saat itu monyetnya mengalami kondisi penyakit cacar dan kemudian dinamakan cacar monyet. Nah, penamaan cacar monyet itulah yang akhirnya berjalan sampai dengan ke sekarang. Tahun 1970 kemudian pertama kali menginfeksi di manusia, terutama memang di Afrika, jadi Republik Demokratik of Congo atau Zaire. Nah, itulah menjadi negara endemis terjadinya penyakit cacar monyet atau kita kenal Monkeypox. Monkeypox. Baik dok, baik Dokter Gia. Sejarah dari Monkeypox atau cacar monyet itu tersendiri itu seperti apa ya dok? Mengingat ini WHO menyebutkan kejadian ini sebagai kejadian yang menjadi perhatian dunia dok. Monggo dok. Ya, terima kasih Mas Caca. Jadi kita ketahui kita belum selesai 100% sebenarnya ya, artinya terkait COVID. Tetapi memang setelah kejadian tersebut kita dihadapkan pada situasi baru yaitu cacar monyet atau Monkeypox yang pada akhirnya kemudian penamaan itu kita ganti menjadi Mpox. Nah, jadi ini bukan virus baru Mas Caca. Dari tahun 1958 ini sudah diketahui. Awal mulanya diketahui oleh memang monyet yang sedang dilakukan penelitian. Kemudian pada saat itu monyetnya mengalami kondisi, kemudian diketahuilah bahwa ada cacar monyet. Nah, tahun 1970 di Afrika, jadi Republik Demokratik of Congo, nah mulai terjadi penularannya ke manusia sehingga diketahui bahwa cacar monyet ini bisa menjangkiti manusia. Tapi memang kan periodenya dia nggak bertambah terus. Nah, akhir-akhir ini jadi 2022 Mei 2022 ternyata diketahui penyebaran dari virus ini sudah mulai ke negara-negara yang non endemis. Ya, jadi awalnya di Afrika, ternyata setelah itu diketahui di negara Eropa ada, Amerika ada, sehingga WHO menilai bahwa ini adalah situasi yang perlu menjadi perhatian, sehingga menerapkan statusnya PHEIC atau Public Health Emerging of
international concern atau dalam bahasa kita intinya adalah bahwa penyakit ini membutuhkan perhatian, harus kita evaluasi, harus kita hati-hati dan waspada. Sampai akhirnya memang untuk saat ini pun kejadiannya masih banyak sehingga kita memerlukan perhatian yang baik terhadap kasus ini. Oh baik, terima kasih ya dok informasinya dok. Nah ini sekarang untuk dokter Citra nih dok, masa inkubasi dari perjalanan virus Mpox ini itu sendiri seperti apa ya dok? Mangga dok. Oke, terima kasih Mas Caca. Untuk masa inkubasi dari Mpox ini, di mana masa inkubasi ini kan adalah mulai dari kita terinfeksi sampai dengan timbulnya gejala. Dikatakan bahwa masa inkubasi dari Mpox ini 5 sampai dengan 21 hari, di mana dibagi menjadi 2 fase, fase prodromal dan fase erupsi. Nah, pada fase prodromal ini rata-rata berlangsung sekitar 5 hari. Jadi ada rasa nyeri kepala hebat, demam. Terus khasnya pada Mpox ini adanya pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya kelenjar getah bening area leher, ketiak, dan selangkangan. Jadi pembesaran kelenjar getah bening yang terasa nyeri. Kemudian adanya rasa lemah, letih, lesu seperti itu, dan nyeri otot. Nah, kemudian baru fase erupsi. Fase erupsi ini biasanya muncul sekitar 1-3 hari setelah terjadinya demam atau gejala prodromal lainnya. Ditandai biasanya dengan munculnya ruam kulit, biasanya pada area wajah terlebih dahulu, yang kemudian diikuti daerah ekstremitas seperti tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Bisa juga mengenai area kelamin, seperti itu. Di badan pun tetap bisa muncul, cuman tidak sebanyak pada area wajah. Dan area tangan dan kaki. Nah, ruam kulit ini awalnya berupa bercak merah, kemudian akan berkembang menjadi lenting yang isinya cairan bening yang biasa dikenal dengan vesikel kalau kita bilang ya. Kemudian akan berubah lagi menjadi yang berisi cairan tersebut yang bening akan berubah jadi nanah. Namanya pustul seperti itu. Kemudian fase selanjutnya pustul ini akan pecah dan mengering menjadi krusta atau koreng kalau biasa kita mengenal, yang hitam-hitam kering. Nah, penularannya pun dikatakan akan baru hilang setelah semua kropeng atau koreng hitamnya ini rontok semua, bersih semua, baru dikatakan benar-benar aman. Kurang lebih seperti itu, Mas Caca. Menarik sekali ya dok pembahasan kita kali ini ya dok. Pokoknya kita akan bahas tuntas di sini dok, demi sedulur Margono di rumah nih dok. Oke dok, untuk masa transmisinya itu seperti apa ya dok? Dari monyet ke manusia dan juga manusia ke manusianya dok itu. Seperti apa dok? Monggo dok. Oh iya, untuk transmisinya ini kan penularan ya berarti ya Mas Caca ya. Jadi karena dia zoonosis ya, sehingga memang berawal dari hewan. Cuman dalam perkembangannya yang terjadi di sekitar kita ini sudah dari manusia ke manusia. Salah satu penularan yang paling sering yaitu kontak kulit. Jadi skin to skin. Skin to skin ini salah satunya bisa juga melalui kontak seksual, terutama pada kelompok-kelompok kontak seksual yang beresiko, seperti kelompok LSL, seperti itu. Dan kontak seksual yang mungkin berganti pasangan gitu lebih beresiko. Nah, untuk droplet atau melalui udara dikatakan bisa terjadi walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak penularan dari kontak kulit. Atau skin to skin ya dok ya? Skin to skin tadi. Bisa juga itu Mas Caca lewat benda-benda yang terkontaminasi itu masih bisa juga dikatakan seperti itu gitu. Baik dokter Gea, untuk varian nih dari Mpox ini sendiri, apakah sudah ada varian? Apa ada beberapa varian nih dok yang ditemukan di dunia saat ini yang sudah terkonfirmasi? Oke, terima kasih Mas Caca. Mungkin nanti dokter Citra bisa menambahkan ya dok ya. Jadi untuk variannya memang kita ketahui ini ada 2. Jadi pertama adalah istilahnya kami menyebutkannya variannya adalah clade ya, jadi atau varian atau clade-nya. Jadi ada varian Kongo Basin atau yang sekarang kita sebut dengan clade 1. Kemudian yang kedua adalah varian Afrika yang kita sebut dengan clade 2. Nah, nanti yang clade 1 pun kita bagi lagi menjadi clade 1A, clade 1B, yang 2 juga sama, 2A dan 2B. Dimana kita ketahui bahwa ini clade 1 ini CSR atau CFR atau istilahnya angka kematiannya. Jadi yang paling berat ini yang clade 1, sekitar 3-6%, tapi ya, istilahnya yang berikut yang lain-lain ini lebih ringan.
Sebenarnya ini penyakitnya secara kategori penyakit mungkin secara umum ringan ya. Walaupun memang pada kelompok-kelompok tertentu jika dia memiliki komorbid atau penyakit-penyakit yang mendasari itu bisa berdampak memang lebih berat. Mungkin itu Mas Caca. Oke Dok. Dok, ini kan khalayak ramai ini sedang heboh nih ya Dok. Sebenarnya ada nggak sih vaksin buat ini mencegah dari cacar monyet itu tersendiri Dok? Dokter Gaya, mau nggak? Iya, terima kasih Mas Caca. Jadi yang saya ketahui awalnya Mas Caca bahwa vaksin ini belum ada. Jadi saya awalnya membaca, mencari literatur, kemudian vaksin yang direncanakan digunakan adalah vaksin untuk yang smallpox ya, gitu Dokter Citra ya. Jadi vaksin smallpox yang digunakan ternyata orang-orang yang sudah diberikan vaksin smallpox ini istilahnya daya tahan terhadap monkeypox atau kita sebut mpox sekarang ini lebih tinggi. Tetapi memang saat ini sudah dikembangkan vaksin dan sudah ada vaksin untuk mpox-nya, hanya memang prioritasnya bukan untuk khalayak luas dulu. Jadi hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Betul, kalangan-kalangan tertentu seperti yang sudah dijelaskan Dr. Citra tadi. Salah satunya adalah kelompok LSL atau mohon maaf kami menyebutnya lelaki berhubungan seksual dengan lelaki atau kelompok-kelompok yang berisiko tinggi terhadap timbulnya mpox ini. Yang bisa memperberat lah ya Dok, istilahnya seperti itu ya Dok. Nah, mungkin sedulur Margono di rumah ini bertanya-tanya. Perbedaan cacar monyet ini atau mpox ini dengan cacar biasa seperti apa Dokter Citra? Mau nggak Dokter? Oh iya Mas Caca, iya karena betul sekali Mas Caca dan Dokter Gea, ini kan kita sering menemui pasien datang dengan keluhan sudah ada lesi kulitnya, udah ada penting-pentingnya gitu ya. Gimana sih membedakannya? Yang paling sering kita ini membedakannya dengan cacar air karena bentuknya sama-sama penting-penting, ada airnya seperti itu. Nah, biasanya kita tetap awali dengan namanya anamnesa atau tanya jawab dengan pasien. Seperti itu ya Dok ya, kita biasanya mengawalinya. Jadi pada mpox ini rata-rata kita urutannya bertanya, adakah riwayat bepergian ke luar negeri, adakah kontak sebelumnya dengan yang dicurigai terkena mpox, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat untuk pemeriksaan fisiknya. Jadi dari pemeriksaan fisik untuk mpox dan varicella sama-sama semirip, tapi kalau varicella ini lebih ke yang kita kenal sebagai cacar air, ini lenting-lentingnya tuh kecil-kecil, lebih kecil-kecil, rata-rata dia bisa varian bentuknya dalam satu waktu, bisa ada lenting isi air yang jernih kecil, ada yang sudah pecah dan mengering, sedangkan dikatakan pada mpox ini lesi bentuk kulitnya, kelainan kulitnya tuh sama di satu rentang waktu. Jadi waktu dia bentuknya lenting-lenting isi air, semuanya dalam satu waktu akan sama. Dan saat dia pecah menjadi koreng, semuanya sudah menjadi koreng. Sedangkan kalau pada cacar air, dia bisa dalam satu periode ini bisa beberapa bentuk seperti itu. Dan untuk lesi kulitnya atau bentuk-bentuk kulit yang terjadi pada mpox ini lebih dominan di area wajah, tangan, kaki, dan kelamin, gitu ya Dok ya. Sedangkan kalau yang cacar air ini memang bermula di kepala, wajah, tapi di badan lebih banyak biasanya yang kita temui seperti itu. Kurang lebih memang agak susah untuk dibedakan, tapi ada khasnya. Dan tidak lupa mungkin pada mpox ini dia punya kekhasan adanya pembesaran kelenjar getah bening tadi. Ciri khasnya itu ya Dok ya? Jadi di leher, ketiak, atau selangkangan. Mungkin itu salah satu yang bisa kita cek gitu ya Dok ya, kita bisa cek itu ya biasanya ya. Sama halnya kayak pandemi yang sudah kita pernah lalui ya Dok ya, itu kan ada namanya PCR COVID-19 ya Dok. Nah, untuk di mpox ini itu sendiri ada nggak sih Dok PCR-nya atau pemeriksaan khususnya itu? Iya. Mungkin Dokter Citra. Dokter Gaya boleh dijelaskan ya. Jadi mungkin pada dasarnya kalau sepengetahuan saya terakhir saya mengikuti memang, jadi Kemenkes kita memang sudah bergerak cepat. Artinya sejak kejadian istilahnya PHIC atau kejadian penyakit yang menimbulkan keresahan pada masyarakat dan kita harus waspada di Juli kemarin, kemudian berakhir Juli 2022, berakhir Mei tahun 2023, kemudian saat ini kita juga sedang
per 14 Agustus kemarin ya, WHO mengumumkan kembali bahwa Mpox ini masuk dalam kejadian PHIC lagi. Artinya memang memiliki sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita harus waspada. Infeksi, penyakit infeksi, ya secara umum memang kita harus mengetahui sumber infeksinya. Iya, betul. Nah, kita mengecek apakah memang ada tidak virusnya di dalam tubuh. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan PCR. Jadi kita melakukan pemeriksaan PCR untuk menentukan apakah memang ada atau tidak virus tersebut di dalam tubuh yang kita ambil spesimen atau sampelnya. Ya, secara umum kita memang melakukan itu. Nah, kalau di Indonesia kan kita sudah 88 kasus ya. Iya, betul, Dok. Yang saya ketahui mungkin juga bertambah dengan perhatian waktu dan sebagainya, tetapi memang diketahui bahwa sementara ini varian yang ada di kita adalah yang clade 2. Jadi memang sudah sampai PCR, kemudian ditemukan bahwa ini adalah clade 2. Dan untuk PCR-nya sendiri itu yang diambil itu sampel dari apa, Dok? Apakah lesi lukanya atau mungkin dari nasofaring atau apa, Dok? Mungkin kan sedulur Margono di rumah itu PCR-nya itu apa? Bertanya-tanya gitu. Iya. Mungkin Dr. Citra silakan. Ya, Dr. Citra silakan. Untuk PCR-nya itu biasanya kita dari biopsi lesi kulitnya. Biopsi kulitnya bisa dari cairannya, bisa dari bekas luka yang sudah mengering, keropengnya itu atau krustanya. Untuk PCR-nya bisa dengan sediaan itu. Baik nih, Dok. Nih, Dok, sekarang mungkin tata laksana dari dokter spesialis penyakit dalam ya, Dok, atau penanganan secara khusus mungkin apabila seseorang sudah terjangkit virus Mpox ini itu seperti apa, Dok? Monggo, Dokter Gea. Mas Caca, mungkin kalau di kita memang ada kompetensi-kompetensi dalam penanganan penyakit ya. Secara umum yang saya ketahui ini memang teman-teman dari spesialis kulit yang dia melakukan terapi dan penanganan. Tapi untuk konteks yang di kita penyakit dalam, kalau untuk di sini yaitu Rumah Sakit Margono Soekarjo sebagai PPI, mungkin pencegahan dan pengendalian infeksi, dalam hal pengelolaannya, secara umum kan pasti nanti ada pelaporannya, yaitu pasien yang terduga Mpox dia akan dilaporkan berjenjang sampai akhirnya nanti dikonfirmasi apakah dia menderita Mpox apa tidak. Kemudian berikutnya apakah membutuhkan perawatan atau tidak. Jika perawatan atau perawat jalan ataupun rawat inap, ya konteksnya adalah isolasi. Karena ini adalah penyakit yang menular, pada dasarnya ada isolasi yang harus dilakukan pada pasien. Baik dalam konteks rawat jalan, istilahnya pasien memang di rumah, atau dalam konteks dirawat inap di rumah sakit. Jadi memang isolasi itu ada. Terapinya nanti mungkin bisa oleh Dr. Citra, karena sepengetahuan saya karena ini virus, pengobatannya pasti antivirus. Tetapi belum diketahui dengan pasti atau belum ada obat-obatan pasti yang 100% terhadap antivirus untuk membunuh Mpox-nya. Tetapi ada beberapa obat-obatan yang direkomendasikan atau bisa diberikan untuk Mpox ini dengan efikasi-efikasi yang memang sudah ada. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memang bagaimana agar pasien tersebut tidak menularkan ke yang lain. Betul sekali. Maka dari itu, misalkan karena transmisinya ini dia bisa menularkan melalui kontak, menularkan melalui kadang droplet juga, kemudian benda yang sudah dipegang. Jadi perilaku hidup yang bersih dan penjelasan mengenai pentingnya untuk menjaga peralatan-peralatan yang ada di pasien juga yang digunakan sehari-hari agar tidak menularkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Berikutnya Dokter. Ya. Mungkin sekarang tata laksana nih dari dokter spesialis kulit dan kelamin, Dokter Citra, monggo, Dok. Iya, oke Mas Caca. Terima kasih Dokter Gea. Sama-sama, tadi Dokter. sudah diawali Dokter Gea untuk tata laksana dari Mpox ini. Jadi betul seperti yang Dokter Gea telah sampaikan, yang utamanya isolasi karena ini adalah infeksi virus yang memang menular ya. Sehingga selain isolasi juga kita memberikan untuk pengobatannya lebih ke simptomatis. Ya, jadi gejala yang dirasakan pasien seperti untuk anti demam. Terus pada sebagian pasien memang mengeluhkan rasa gatal seperti itu. Walaupun ini salah satu perbedaannya, dikatakan pada cacar air pasien lebih merasa gatal ketimbang yang Mpox ini, Mas Caca gitu. Nah, jadi lebih ke simptomatisnya. Selain itu untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, pasien ini harus menjaga kebersihan diri. Jadi terkena Mpox ini kadang-kadang pasien mungkin merasa bahwa kan kulitnya terkena semua ya. Jadi takut untuk mandi. Gitu ya, Dok ya. Rata-rata pasien itu suka merasa bahwa jangan mandi gitu, nanti tambah banyak gitu. Jadi itu keliru. Jadi tetap harus mandi supaya tidak terjadi namanya infeksi sekunder tertumpang oleh infeksi bakteri seperti itu. Nah, supaya tetap terjaga kebersihannya pada saat mandi disarankan bila memungkinkan handuknya bisa setiap hari dicuci ya,
supaya kan bekas cairannya yang menempel ke handuk tidak kembali menempel ke kulit kita lagi. Itu salah satunya menjaga supaya cepat membaik untuk lesi kulitnya seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Caca. Terus juga untuk luka-lukanya jangan lupa luka-lukanya ini kan kalau mau mengering gatel biasanya. Gatel banget ya dok. Jangan digaruk ya dokter Gaya biasanya ya kita menyarankan jangan digaruk. Selain juga apa namanya kan beresiko masih menularkan ya karena masih dalam bentuk kropeng. Nah garukan ini nanti saat lukanya sembuh akan meninggalkan bekas luka yang akan lebih sulit sembuh. Nah, bekas luka ini biasanya yang dikeluhkan pasien-pasien pasca terinfeksi virus seperti itu. Kurang lebih begitu, Mas Caca. Oke, Dokter Citra. Jadi nih sebenarnya kadang-kadang tuh mungkin sedulur Margono di rumah bertanya ya, Dok. Ini mitos atau fakta sih sebenarnya kalau terkena cacar ini boleh mandi atau enggak? Jangan mandilah. Nanti malah takutnya menyebar ke seluruh tubuh. Malah justru harus mandi ya Dokter Citra ya. Iya betul Mas Caca, harus untuk mandi. Untuk menjaga ini kebersihan dan mungkin juga kelembapan kulit juga ya Dok ya, perlu diperhatikan juga. Dan mungkin ini Dok tips dan saran untuk sedulur Margono di rumah mengenai bagaimana sih cara supaya tidak tertular atau terinfeksi dari virus empok itu tersendiri. Monggo. Dokter Gaya, mungkin saya mengawali dulu ya dok. Monggo Dokter Gaya, silakan. Ya karena kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya penyebabnya adalah virusnya yang berada di negara Afrika. Otomatis secara umum bagi kita ya kalau akan berpergian ke wilayah endemis dari monkeypox ini, empok ini pertama kita harus berhati-hati. Berhati-hati tentunya. Ya kita harus berhati-hati. Kemudian kedua, kalau memang kita hanya tinggal di Indonesia saja, kemudian tidak ada rencana berpergian, nah kita dalam mungkin kalau misalkan kita dapati ada kecurigaan, misalkan di lingkungan dan sebagainya yang terkena mpox ya kita harus waspada. Nanti dalam hal menjaga kontaknya, ya kan. Jadi artinya malah mungkin karena ramai ya karena situasinya sekarang adalah ini ada empok di tetangga, malah kita datang untuk melihat kondisi, ingin tahu gitu ya. Mungkin karena sebagai tetangga kita memiliki silaturahmi yang erat, jadi kita malah ingin membantu mengobati. Nah, kita harus hati-hati. Memang tidak dikucilkan juga. Nah, kita harus hati-hati. Kan pada dasarnya kontak eratnya yang mungkin beresiko. Jadi kalau misalkan kita menggunakan masker, mencuci tangan yang baik dan benar, mau mencuci tangannya kita harus lakukan dengan baik. Nah, insya Allah ya resiko-resiko terhadap kemungkinan kita terpapar mpox-nya berkurang. Memang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah beberapa provinsi melaporkan ya. Kalau terakhir yang saya ikuti, jadi kegiatan yang memang itu dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan kita, belum lama ini ya, baru beberapa hari terakhir ini ya. Nah, itu Jawa Tengah memang belum ada. Jadi pelaporan monkeypox di Jawa Tengah itu belum ada. Belum ada. Nah, mumpung belum ada, mumpung tidak ada, semoga tidak menjadi ada. Nah, sehingga ya kondisi kita tetap baik. Mungkin Dokter Citra silakan dok. Dokter Citra mau menambahkan? Ya, tadi mengenai pencegahannya itu ya. Jadi dari sisi dokter kulit ini kan biasanya lebih ke untuk juga segera sembuh dari lesi kulitnya dan tampilan akhir yang lebih baik dari bekasnya. Nah, yang sering terjadi itu jangan sampai misalnya handuknya tertukar dengan anggota keluarga yang lain seperti itu, karena kan potensi menularnya lebih memungkinkan gitu ya. Terus penggunaan sabun yang terpisah dari anggota yang lain. Seperti juga tadi yang menyambung Dokter Gaya itu karena ini virus ya, daya tularnya lumayan sangat mudah gitu, tapi walaupun tidak lewat droplet yang terlalu utama, lebih ke kontak. Nah, untuk menjaga imunitas kita jangan lupa kita untuk selalu makan makanan yang bergizi dan betul sehat. Sekali, Dok. Jadi menunya mungkin lebih terjaga seperti itu sih Mas. Gitu. Oh ya Dok, ini mungkin ada pertanyaan ya Dok. Terkadang tuh mungkin sedulur Margono di rumah nih, mungkin kadang-kadang creepy atau takut nih Dok. Aduh, saya kayaknya terkena nih monkeypox, kayak ada cacar nih. Itu langkah awal yang dilakukan itu seperti apa Dok? Biar kita merasa tidak overthinking nih, apakah saya monkeypox atau cacar biasa? Monggo Dokter Citra. Iya, terima kasih Mas Caca. Jadi kalau kita merasa ini
kena mpox nggak ya? Langkah yang utama adalah mengunjungi fasilitas kesehatan yang terdekat untuk memeriksakan diri, dan nanti biasanya kan dokter akan melakukan tadi Mas yang di awal kita sampaikan bahwa akan ada anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kita sebagai pasien yang misalnya merasa dirinya nih mpox bukan ya gitu ya, bisa menjawab dengan jujur, misalnya apakah kita ada riwayat bepergian ke luar negeri seperti itu, kita ada riwayat kontak dengan seseorang yang mungkin sepertinya terkena mpox. Jadi lebih ke awalnya dari tanya jawab tersebut, dan otomatis saat kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan akan ada pemeriksaan fisik. Nanti dokter mungkin akan lebih mengarah ini arahnya ke mpox kah atau infeksi virus lainnya, seperti itu. Itu sih. Mungkin dokter Gia mau menambahkan. Saya rasa sama dok. Jadi memang prinsipnya ya hal yang pertama harus dilakukan sama, yaitu kita membawa ke pasien itu kita bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat memang pasti. Karena Kementerian Kesehatan saat ini memang bergerak cepat, ya. Artinya sering melakukan update terhadap kondisi monkeypox di Indonesia. Nah, jadi update itu diikuti oleh para dokter-dokter yang ada di puskesmas, FKTP, rumah sakit, sehingga pengetahuan mengenai monkeypox ini bisa ditularkan dengan cepat ke teman-teman dokter yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga harapannya mengenali gejala awalnya itu menjadi perhatian pertama. Jadi teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan dapat mengenali dengan cepat. Nah, kalau bagi masyarakat tadi itu memang segera misalkan mendapati keluhan-keluhan yang sudah kita bahas, kemudian kok ada ke arah sana gitu, ya sama seperti Dr. Citra sampaikan ya, ke pelayanan kesehatan terdekat. Nanti dari situ akan di-screening, dianalisa agar bisa dilakukan penata laksanaan atau pengobatan dengan lebih cepat. Lebih cepat, baik dok. Nah, kita perlu ini nggak dok, isolasi mandiri nih dok? Perlu nggak sih dok sebenarnya? Kalau kita merasa mungkin aku ada cacar nih, pakai cacar monyet atau bukan, ya itu perlu isolasi mandiri nggak dok sebenarnya? Ya mungkin saya dulu yang jawab ya dok, nanti dokter Citra yang jelaskan. Ya pada dasarnya kan kalau misalkan pun kita kena cacar air, kita harus isolasi juga. Iya betul. Anak dewasa kena cacar air pun juga harus isolasi karena itu memang menularkan. Betul. Apalagi yang belum pernah terkena cacar air misalnya. Monkeypox pun sama. Jadi kita harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi memang jangan sampai tidak melaporkan. Jadi istilahnya, kita merasa bahwa ini ada keluhan mengarah sana, kita periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika memang nanti tidak ada membutuhkan perawatan rawat inap, maka dia akan melakukan isolasi mandiri. Keluarga pasti akan diedukasi, terutama keluarga ya, agar tidak menularkan ke yang lain, begitu. Nah, kalau misalkan jangan takut sih. Kadang-kadang itu kan kita terbawa stigma bahwa takut ketahuan nanti. Kalau bisa jangan, karena ini malah kalau kita menduga bahwa ada keluhan-keluhan yang mengarah sana, dilaporkan saja agar bisa segera ditindaklanjuti. Ditangani juga ya dok. Ditangani. Karena ini bukan penyakit, mohon maaf ya, artinya tingkat resiko kematiannya tidak tinggi sehingga kalau bisa ini bisa ditangani dengan aman biar tidak menularkan ke yang lain. Tapi memang penularannya cukup. Betul sekali dok. Mungkin ini nggak dok, seseorang yang mungkin terjangkit virus itu bisa sembuh secara alamiah, mungkin salah satu faktornya adalah daya tahan tubuh, itu bisa nggak dok sih dok sembuh secara alamiahnya? Monggo dok. Mungkin ke Dr. Citra dulu. Iya Mas Caca, karena dia memang virus ya yang dikatakan self-limiting disease, ya bisa dikatakan memang bisa sembuh sendiri dengan waktu. Hanya saja kan untuk saran saya tetap memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, karena apa? Pada infeksi virus ini kan ada gejala prodromal, ada demam, ada pembesaran kelenjar getah bening yang perlu penanganan baik simptomatis maupun terapeutik. Ya. Dan ada luka-luka pada kulit ini yang harus tetap diobati gitu kalau saran dari kita seperti itu, karena nanti bisa menimbulkan infeksi sekunder lainnya yang lebih berat. Kalau kita ke fasilitas kesehatan kan bisa mendapatkan pengobatan simptomatisnya. Luka-luka ini bisa dikasih salep-salep juga untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder tadi gitu Mas. Jadi
tetap harus ke fasilitas kesehatan. Kalau dari saya seperti itu. Kalau menurut Dokter Gia bagaimana? Sama Dok, saya juga. Nah Dok, ini ada pertanyaan mungkin satu lagi ya Dok. Karena kan kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah 4T ya Dok ya, itu kan masih mengkonsumsi mungkin daging hasil berburu liar, dan mungkin memasaknya itu kurang tepat atau kurang benar, kayak misal kurang masak dan lain sebagainya. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi faktor pencetus dari terinfeksi virus Mpox itu sendiri, Dok? Monggo Dokter Gia. Ya, terima kasih Mas Caca. Jadi memang dikatakan kenapa kok virus Mpox ini endemis di negara Afrika, kemudian dia tetap bertahan lama di sana, karena memang peredaran virus yang di hewan mamalia di sana ya, terutama memang monyet, kemudian tikus, kemudian tupai pengerat yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa dari beberapa referensinya, memang kebiasaan orang-orang, mohon maaf, mungkin menyebutnya pedesaan di sana ya, betul, yang sering mengkonsumsi daging liar, daging dari hewan liar ya. Nah, itu yang dikatakan menjadi faktor resiko. Kenapa kok banyak sekali kondisi atau penduduk di sana yang mengalami kondisi atau terkena penyakit Mpox. Nah, saya rasa karena penyebabnya adalah di sana, mungkin itu tidak terlalu berkaitan dengan yang ada di Indonesia. Kecuali memang di kita itu sudah menjadi endemi ya, artinya virusnya sudah terlalu banyak di kita, dan kita tahu bahwa makan makanan dari hewan-hewan yang liar itu bisa berpengaruh. Tapi kalau sementara kan istilahnya baru diketahui beberapa virus yang memang ada di sini, dan masyarakat kita melakukan tindakan hal tersebut ya, dia mengkonsumsi makanan dari hewan liar, pada dasarnya dimasak yang matang ya, artinya harus benar-benar matang ketika dikonsumsi ya, dengan cara yang baik ya, prinsipnya untuk dikonsumsi. Nah, kalau bisa memang mengkonsumsinya dengan ya cara yang baik juga, istilahnya ya kita tidak bisa menyangkal penduduk di daerah tertinggal itu mengkonsumsi dengan hewan-hewan apa yang dia dapat, ya, tapi caranya kalau bisa memang cara yang baik untuk dimasaknya gitu. Oh, seperti itu. Ya, mungkin Dokter Citra ya. Sama ya. Ya. Mungkin untuk penjelasan kali ini, mungkin seluruh Margono di rumah sudah sangat paham dan jelas ya Dok ya. Mungkin sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan dulu mungkin ya Dok ya. Virus monkeypox atau Mpox itu kan disebabkan oleh virus, yaitu namanya virus Mpox. Tanda dan gejalanya adalah, salah satunya adalah demam, pusing, dan ditandai dengan gejala-gejala yang lainnya. Namun gejala yang khusus itu biasanya ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening ya Dok ya. Dan untuk terapi penanganannya tentunya segera periksa ke fasilitas pelayanan terdekat, kemudian selalu menjaga pola perilaku hidup dan bersih ya Dok ya. Dan juga tetap memakan makanan yang bergizi dan stay safe ya Dok ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih ya Dokter Citra, Dokter Gia atas informasinya, sharing-sharing informasi tentang Mpox ini kepada sedulur Margono di rumah. Baik, sebelum acara ditutup mungkin ya Dok, saya ada sedikit pantun nih buat sedulur Margono di rumah. Mungkin nanti dokter bisa menambahkan cakep buat menambah semangat nih sedulur Margono di rumah saat menyaksikan video kita nanti. Baik, jalan-jalan ke Purwokerto, cakep. Kaki terluka tertusuk duri, cakep. Jangan lupa berobat ke Rumah Sakit Margono, karena Rumah Sakit Margono melayani dengan sepenuh hati. Saya Caca Maulud Hanafi dan Dokter Gia SPPD serta Dokter Citra Spesialis Kulit dan Kelamin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.